Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 19, di mana orang kaya disuruh Tuhan untuk menjual segala miliknya. Tuhan memerintahkan untuk menjual segala miliknya. Mengapa? Karena ia harus berhenti menikmati miliknya atau dunia ini. Apakah itu harta, uang, ataupun kedudukan, saudara. Dia harus berhenti untuk menikmati. Bukan berarti tidak boleh punya hal itu. Tapi sulit bagi seseorang untuk bisa mengikut Tuhan Yesus, untuk bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, sungguh-sungguh kalau masih menjadikan sesuatu bernilai. Sulit, saudara. Dan pada kenyataan demikian, orang kaya ini akhirnya sulit melepaskan. Dia pergi dengan sedih hati karena banyak hartanya. Dia tidak rela, saudaraku, untuk diberikan kepada orang miskin, lalu mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak rela. Dia menyimpan kekayaannya, saudaraku, sebagai modal hidup di dunia yang fana ini. Ini konyol dan sebuah tindakan yang bodoh. Padahal saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau dia melakukan hal ini, dia menurut saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan mungkin menjadi miskin. Dia tidak akan mungkin membantu orang miskin yang tidak mampu membalasnya. Dia tidak akan mungkin menjadi miskin, saudara. Sebab itu merupakan salah satu proyek yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukannya. Tapi sudah terikat, saudara, sehingga sulit untuk melepaskannya. Seseorang tidak mungkin dapat membangun relasi dengan Tuhan, dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, dapat mengasihi orang lain, ya, dalam tanda kutip kasih yang benar, yaitu mengasihi jiwa-jiwa, kalau dia masih terikat dengan materi dunia ini. Tidak bisa, saudara. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, baik kepada Mammon maupun kepada Tuhan. Harus memilih salah satunya. Kalau tidak usah sama sekali. Segenap hidup kita, saudaraku, harus memilih Tuhan. Makanya, saudaraku, kita harus mengenakan filosofi Tuhan Yesus yang tertulis dengan jelas dalam Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi tidak boleh mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Pengharapan kita cuma satu, di langit baru dan bumi yang baru. Ini sebenarnya yang dimaksud sebagai hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu
ketika seseorang memiliki kesediaan untuk melepaskan diri dari segala miliknya. Melepaskan diri dari segala miliknya artinya memiliki kesediaan untuk tidak terikat kembali. Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Itu tidak cukup ketika dia keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan kota Ur. Tapi ketika Abraham memiliki kesediaan melepaskan Ishak dari dalam dirinya sebagai putra satu-satunya, dia rela lepaskan itu ketika bapak memintanya. Bahkan lebih gila lagi, Abraham bersedia menyembelih di atas gunung Moria. Bersedia membakar sebagai korban persembahannya bagi Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Baru disebut sebagai tokoh iman, bapak orang percaya. Pertanyaannya bagi kita, apa yang kita mau lepaskan, saudara? Hampir sebagian besar kita masih terikat. Paulus itu, saudara, dia mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Kalau Paulus tidak melakukan ini, dia tidak mungkin memperoleh Kristus. Dia tidak mungkin. Firman-Nya berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapa yang mau mengatakan bahwa yang kita miliki, entah itu berupa materi, uang, kedudukan, itu sampah, termasuk kehormatan? Siapa yang rela, saudara? Tidak ada yang berani mengatakan demikian. Tapi Paulus tegas mengatakan kebanggaan dia sebagai anggota Sanhedrin, sudah memiliki kemapanan hidup. Apalagi yang mau dicari? Bagi Paulus cukup itu. Cukup menjadi terkenal, diakui di tengah masyarakat Yahudi. Tapi dia katakan itu semua sampah. Hanya karena memperoleh Kristus dikatakan sampah. Jadi kalau kita masih merasa bangga dengan hal-hal yang kita miliki, bangga punya rumah, punya jabatan, wah, bukan tidak boleh punya itu, saudara, boleh. Tapi di sisi lain, saudara, Paulus juga lebih tegas mengatakan, bahkan seseorang yang memiliki harta dunia itu seolah-olah tidak memilikinya, saudara. Coba. Siapa yang mau mengenakan kehidupan ini? 1 Korintus pasal 7 loh, saudara. Ayat 31 dan 32. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Wow. Memiliki barang-barang dunia, mobil, rumah, harta warisan dan lain-lain sebagainya, seolah-olah tidak mempergunakannya. Wow. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran.
Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ini yang diperkarakan. Inilah yang dipikirkan dari setiap hari. Sejak dari bangun tidur sampai kita istirahat malam, kita memperkarakan hanya apa yang diperkarakan oleh Tuhan. Apa sih yang diperkarakan oleh Tuhan? Batinia kita. Batinia kita, saudara. Bukan perkara-perkara yang fana. Jelas Tuhan mengatakan kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Pasti ini yang menyangkut manusia batinia. Dan kalau Tuhan mempercayakan kita harta jasmani, itu kita peruntukkan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita belajar menyiksa diri kita sendiri, saudara. Iya, siapa gereja yang mau rugi? Saya kira hampir-hampir sebagian besar tidak ada gereja yang ingin rugi, saudara. Tapi Paulus mengatakan loh di dalam Filipi pasal 3 7 ayat 8 sampai 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Gereja kalau sudah sampai tingkat ini, yang dipikirkan bukan uang, itu menjadi alat di tangan Tuhan. Pasti menjadi alat di tangan Tuhan. Saya dalam doa pribadi tadi ya saudara, saya berkata dalam hati, ya saya tidak minta sesuatu dari saudara ya, atau saudara mau membantu. Tapi kalau Tuhan gerakan tidak apa-apa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rindukan supaya anak-anak muda yang ada di pelayananku, di pekerjaan Tuhan ini, aku akan belikan mereka mobil untuk pelayanan. Iya, demi Tuhan saya bicara. Dan saya sampaikan kepada istri, saya rindu belikan anak-anak muda ini yang melayani pekerjaan Tuhan punya mobil pribadi mereka untuk dipakai pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kita krisis generasi, saudara. Saya memikirkan itu. Anda lihat bagaimana perkembangan kekristenan dunia barat. Habis. Anak-anak muda meninggalkan gereja. Ya. Termakan dengan bujuk rayuan, kuasa kegelapan. Bahkan banyak yang mendengar Injil yang salah. Saudara, sehingga Anda lihat pertumbuhan LGBT begitu cepat. Seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Pernikahan sesama jenis. Apa kita tidak sedih hati, saudara? Saya perkarakan. Gereja tidak boleh hanya memperkaya diri. Tenggelam dengan membangun gedung. Supaya kelihatan wow di mata manusia. Jangan, saudaraku. Mending lebih baik kita tidak punya gedung sama sekali. Kita kontrak-kontrak saja tidak apa-apa. Yang penting gereja yang sesungguhnya itu adalah jiwa-jiwa yang hidup diselamatkan. Tapi ya hari ini banyak gereja mau membangun gedung yang mentereng. Tidak memikirkan gereja yang sesungguhnya yang adalah makhluk hidup yang telah diselamatkan. Ini yang harus kita pikirkan, saudara, ke depan. Kita mau benar-benar bersedia dirugikan. Tak apa-apa Tuhan. Demi aku bisa memperoleh Kristus. Demi aku bisa memperoleh jiwa-jiwa. Apa sih prestasi hidup kita? Prestasi hidup kita suatu hari nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Tuhan bertanya, mana jiwa-jiwa yang kupercayakan kepadamu? Sudahkah engkau membawa jiwa menjadi saksi? Itu yang harus kita perkarakan.
Oleh sebab itu kita harus bersedia dirugikan. Ya. Tuhan Yesus berkata, pada waktu aku telanjang kau beri aku pakaian, pada waktu aku di penjara kau mengunjungi aku, pada waktu aku sakit kau mengunjungi aku. Siapa orang merugi? Orang semua sibuk dengan semua kepentingan duniawi. Harus soal perut, soal masa depan di dunia yang fana ini. Celaka orang-orang begini, saudara. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.